Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan pada subuh hari ini majlis kita adalah majlis tentang sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik majlis adalah majlis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan di dalamnya dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyaknya sumber pahala dari majlis-majlis ilmu, apalagi majlis hadis. Karena setiap kita mendengar nama Nabi disebut, kita bersalawat kepada beliau. Setiap kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita bersalawat. Setiap kita mendengar kata Rasulullah disebutkan, kita bersalawat. Maka sebagaimana hadis dari Rasulullah, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyarah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Agaknya dalam majlis hadis Bapak Ibu, 10 kali saja kita bersalawat kepada Rasulullah, maka kita dapat 100 salawat dari Allah. Salawat Allah sebagaimana yang sudah kita sampaikan adalah petunjuk dari Allah, cinta dari Allah, rahmat dari Allah, solusi dari Allah, dan seterusnya. Hadis yang akan kita bahas pada subuh hari ini melanjutkan urutan hadis dari hadis ke-15 dan sekarang hadis 16. Judul hadis ini adalah larangan untuk marah. An-nahyu 'anil ghadab. Larangan untuk marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Dan kita sudah kenal siapa itu Abu Hurairah. Sudah beberapa hadis kita lewati diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau menceritakan, Abu Hurairah menceritakan anna rajulan. Di sini tidak disebutkan siapa laki-lakinya. Dan di dalam beberapa syarah hadis juga kita lihat para ulama tidak berusaha untuk mengungkap siapa laki-laki ini. Nanti akan ketemu faedahnya. Kenapa tidak penting bagi kita untuk mengetahui siapa laki-laki yang diceritakan oleh Abu Hurairah ini. Kata Abu Hurairah, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, awsini." Beri saya wasiat. Beda wasiat dengan pesan biasa Bapak Ibu dimuliakan Allah. Biasanya wasiat itu diminta kepada orang yang hebat, diminta kepada orang yang berilmu, diminta kepada orang yang lebih tua, lebih berpengalaman, senior. Dan biasanya juga ketika seseorang diminta wasiat kepadanya, maka biasanya dia akan memberikan sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang penting. Contoh umpamanya kalau seorang ibu pergi ke, atau seorang ayah atau seorang ibu pergi keluar rumah untuk bekerja, kemudian berpesan kepada anaknya, jangan lupa matikan api kompor. Itu bukan wasiat, tapi itu pesan. Karena itu biasa saja. Jangan lupa cuci piring. Itu bukan wasiat, karena itu biasa saja. Tapi ketika dikatakan, nah, jangan pernah tinggalkan salat ya ketika kamu di rantau sana, itu wasiat. Karena di dalamnya ada pesan yang agung. Rasulullah SAW sering memberikan wasiat kepada para sahabat, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, itu wasiat. Karena pesan takwa adalah pesan yang agung. Ittaqillaha fi sirrika wa alaniyatik, kata Rasulullah, bertakwalah. Sering Rasulullah memberikan wasiat dalam bentuk takwa. Karena takwa adalah sebaik-baik wasiat. Nah, itu sedikit beda antara wasiat dan pesan biasa. Laki-laki ini meminta kepada Rasulullah, awsini. Dia meminta kepada seorang nabi, kepada seorang pemimpin, kepada seorang rasul, saya minta nasihat. Ini pelajaran yang pertama bisa kita ambil Bapak Ibu dimuliakan Allah. Sunnah untuk meminta nasihat saat bertemu dengan orang yang hebat.
Jadi jangan minta foto aja, jangan minta selfie saja, jangan minta tanda tangannya saja, minta wasiatnya. Ketemu sama asatiz, ustaz-ustaz kita, masyayikh kita, ketemu dengan guru-guru kita, minta wasiat. Jangan merasa puas, merasa bangga, foto selfie terus upload media sosial. Itu habis media sosialnya, habis paketnya, habis semuanya. Tapi kalau wasiat dia bertahan. Ketemu umpamanya dengan Ustaz Abdul Samad, jangan minta foto aja Bapak Ibu, minta wasiat. Ketemu dengan ustaz-ustaz kita lah. Siapa? Banyaklah ustaz-ustaz baik yang terkenal ataupun tidak terkenal. Dan yang tidak terkenal lebih banyak dan kadang lebih berkualitas. Minta wasiat kepada mereka. Ketemu dengan umpamanya Buya Gus Rizal Ghazahar, ketua MUI kita. Kesempatan ketemu, beliau sedang santai. Buya, minta cik dua nasihat, cik dia wasiat. Sunnah minta wasiat. Dan tentu ke orang yang tepat. Beda kalau minta nasihat, kadang nasihat datang dari anak kita, kadang nasihat datang dari murid kita, kadang nasihat datang dari orang yang umurnya, ilmunya, pengalamannya di bawah kita. Biasa. Tiba-tiba kita minum pakai tangan kiri, dinasihati oleh murid kita atau oleh anak kita sendiri. Bu, tadi di TK saya diajarkan minum pakai tangan kanan. Itu biasa kalau nasihat. Tapi kalau wasiat, memang betul-betul kepada orang yang pantas kita mintai wasiat. Ini yang pertama pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Jadi meminta wasiat itu sunnah, baik. Sesuatu yang kalau bisa kita teruskan. Ketemu dengan orang yang pas, yang tepat, minta wasiat. Sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki ini. Kemungkinan laki-laki ini jarang ketemu Nabi. Mungkin dia bukan orang Madinah, atau mungkin dia bukan orang yang rajin sholat ke Masjid Nabawi. Wallahu alam, karena tidak disebutkan siapa laki-laki ini. Dan mayoritas ulama hadis saat mensyarahkan, sebagaimana kita sampaikan tadi, merasa tidak penting untuk mengungkap siapa laki-laki ini. Yang jelas adalah beliau mengambil kesempatan, sahabat Rasulullah SAW ini mengambil kesempatan. Jarang-jarang ketemu Nabi ini, saya minta wasiatlah. Ausini ya Rasulullah, beri saya wasiat ya Rasulullah. Dan Rasulullah memberikan wasiat. Ingat Bapak Ibu, wasiat itu saat dia diberikan berarti isinya adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang penting, sesuatu yang urgen. Kalau istilah anak sekarang, bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Singkat saja, la taghdab, jangan marah. Cukup itu saja wasiat dari Rasulullah untuk laki-laki ini, untuk sahabat Nabi ini yang tidak diketahui siapa namanya. La taghdab, kata Rasulullah. Faraddada miraran, lalu laki-laki itu mengulang beberapa kali lagi. Seakan-akan kalau kita ibaratkan, dia sudah catat satu, la taghdab. Lalu dia minta lagi, ausini ya Rasulullah, saya minta wasiat lagi ya Rasulullah. Rasulullah ulang lagi, la taghdab. Lagi ya Rasulullah, wasiat lain. Kata Rasulullah, la taghdab. Kalau kita maknai meminta wasiat itu berarti meminta petunjuk agar selamat hidup di dunia sebelum akhirat. Kalau wasiat itu meminta petunjuk agar nyaman, aman dan tidak banyak kesalahan dalam kehidupan, berarti ketika dia meminta, ya Rasulullah, berikan saya pesan, berikan saya nasihat yang besar, berikan saya petunjuk agar saya selamat hidup di dunia sebelum akhirat, berikan saya wasiat, berikan saya petunjuk agar saya aman, nyaman, sejahtera, tidak banyak kesalahan dalam kehidupan ini, berikan saya petunjuk ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan marah. Mau aman hidup? Ya, jangan marah. Mau terhindar dari banyak kesalahan dan banyak penyesalan? Ya, kata Rasulullah, jangan marah. Mau punya banyak teman, mau dihargai orang? Ya, kata Rasulullah, jangan marah. Ini berulang-ulang, sahabatku minta berulang-ulang, ausini, minta wasiat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Habis. Hadisnya hanya itu saja, la taghdab. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawami'ul kalim. Kata-katanya singkat, tetapi maknanya dalam, maksudnya padat.
Coba, hanya kata Rasulullah, jangan marah. Seakan-akan sahabat ini meminta banyak solusi untuk setiap masalah kehidupannya. Solusi Rasulullah satu saja, la taghdab, jangan marah. Dalam hadis lain kata Rasulullah, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, maka kamu akan masuk syurga. Di dalam ayat surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menahan marahnya. Wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Kata Rasulullah, orang yang kuat itu, kalau bahasa awaknya mungkin orang bagak itu, bukanlah orang yang menang saat bergulat, bukanlah orang yang menang saat memukul orang, tetapi yang kuat, yang bagak kata Rasulullah adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat dia marah. Itu baru hebat. Itu kata Rasulullah. Hadis ini kayaknya perlu kita tempel di beberapa tempatnya. Yang kuat, yang hebat, yang menang, yang beruntung adalah yang bisa menahan marahnya. Muncul pertanyaan, apa maksud jangan marah? Apakah kita dilarang untuk marah? Agaknya Bapak Ibu susah untuk melarang marah itu datang. Susah. Marah itu kan di hati kita. Sama dengan kecewa. Kita juga tidak bisa melarang kecewa untuk datang. Kecewa itu tiba-tiba saja dia datang. Sedih, senang, bahagia, marah. Itu tidak bisa kita atur datang dan perginya. 90% manusia atau 95% atau mungkin 90%, 99% atau mungkin 100% itu ada potensi marah pada dirinya. Cuma kita berbeda-beda. Ada yang cepat sekali marahnya, seperti bensin yang dikasih api. Oh, berang saya langsung. Seketik saja, tak tukar saya tempat terompah di luar masjid. Sialah manuka tempat terompah bu. Seketik itu sudah berang. Kok kumuasnya seketik, jok motornya berang. Ada orang seperti itu? Ada. Ada orang yang menengah, Pak. Kalau sudah besar masalahnya, baru dia marah. Ada orang yang sangat lama barunya marah. Aduh. Pak ku bilulah berangnya. Coba tanya, ibu ni kapanlah marahnya? Jarang betul kelihatan marah. Kadang ada si A dan si B. Si A mencemooh si B, nyu kata-katai si B. Tapi si B kuan yang si C dan mandangan nyuruh dan berang. Padahal ni urusan A dan si B. Tapi si B ni dia lama marahnya. Kalau itu memang kita berbeda-beda. Tapi semua kita punya potensi untuk marah. Sebagaimana kita punya potensi untuk kecewa, untuk senang, untuk sedih, dan seterusnya. Lalu apa yang dimaksud dengan jangan marah? Kalau memang kita tidak bisa mengendalikan datangnya marah itu, lalu apa yang dimaksud dengan jangan marah? Yang pertama, maksudnya adalah jangan lakukan atau jangan dekati sesuatu yang akan memancing kemarahan kita. Itu makna pertamanya. La taghdab kata Rasulullah. Jangan marah. Maksudnya adalah jangan dekati sesuatu yang akan membuat kamu marah. Jangan nonton sesuatu yang kira-kira lah sudah awak tonton berang wah. Jangan nonton. Jangan katakan sesuatu dan jangan baca apapun yang kira-kira akan membuat kita marah, akan menyulut potensi marah kita. Ini makna yang pertama. Dan kita punya hak dari teman-teman kita, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita punya hak dari saudara sesama muslim agar saudara sesama muslim menjaga penyebab kemarahan saudaranya yang lain. Itu juga termasuk dari hadis ini. Jadi kalau kita tahu bapak itu, ibu itu, kalau kita katakan ini, oh dia akan marah.
kalau kita lakukan ini, dia akan marah. Awak tahu tetangga kita itu tidak suka bau durian. Suka dia bau durian. Tapi ya kita suka-suka saja. Ada 4 rumah di sekitar kita tidak suka bau durian. Kita enak aja musim durian, beli durian banyak-banyak, buka. Tahu tetangga tidak suka, makan di rumah. Taruh sampahnya di depan rumah, orang lewat bau, mulai marah. Ini berarti kita sudah mengambil hak saudara. Jangan kita lakukan sesuatu yang kira-kira akan membuat saudara kita marah. Ini makna yang pertama. Yang kedua, maknanya adalah la taghdab, jangan marah. Maksudnya adalah jangan lakukan sesuatu atau jangan katakan apapun atau jangan putuskan apapun saat engkau marah. Marahnya cukup dalam hati saja. Marahnya cukup untuk diri sendiri saja. Makanya kata Rasulullah SAW, yang kuat itu bukan yang tidak marah, tetapi yang kuat itu adalah yang mampu menahan amarahnya, yang mampu mengontrol emosinya. Itu yang kuat, itu yang hebat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melarang seorang qadi, seorang hakim untuk memutuskan perkara sedangkan dia dalam keadaan marah. La yaqdil qadi wa huwa ghadban, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah, tidak boleh seorang qadi memutuskan perkara sedangkan dia dalam keadaan marah. Tidak boleh. Dan betapa banyak orang yang menyesali perbuatannya yang didasari atas amarah. Coba tanya orang-orang yang sekarang ada di penjara, kenapa kamu bunuh si fulan? Saya marah waktu itu. Menyesal sekarang? Menyesal. Seorang suami menyesal telah menceraikan istrinya pada saat dia marah dulu. Coba tanya, bahkan baru-baru ini ada 2 kendaraan yang saling nabrak-nabrak, Pak, ada di daerah Jakarta sana. Itu kan karena emosi. Tanya gini, menyesal tak? Pasti menyesal. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza ghadiba ahadakum falyaskut." Hadisnya hasan. Kata Rasulullah, kalau ada di antara kalian yang sudah mulai merasa akan marah, falyaskut, diam, kata Rasulullah. Jangan ngomong apa-apa, jangan memutuskan untuk melakukan apapun, diam. Kalau sudah mulai tenang, barulah ngomong, barulah putuskan, baru lakukan dimanapun. Baik sebagai atasan di kantor, umpamanya ada karajo karyawan awak, bawahan kita yang jauh dari target, jauh dari harapan, membuat kita marah. Kan itu urusan dunia. Membuat kita marah, silahkan marah karena dia melakukan kesalahan, silahkan marah. Tetapi jangan katakan apapun dulu saat marah itu. Jangan putuskan, jangan langsung kamu dipecat. Baru sekali dia buat kesalahan, baru 2 kali. Diam dulu, kata Rasulullah, diam. Falyaskut. Nah, jadi yang dilarang itu bukan marahnya, tapi melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu saat marah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Mubarak pernah ditanya, "Wahai Syekh, coba katakan kepada kami suatu akhlak yang menghimpun semua kebaikan." Satu akhlak yang menghimpun semua kebaikan. Apa kata Ibnul Mubarak? Tarkul ghadab. Apa itu tarkul ghadab? Meninggalkan kebiasaan marah-marah. Biasanya kalau ada pejabat yang terkenal suka marah-marah, itu wibawanya akan hilang. Ini dicacik dia orang. Berang santai leko, berang santai leko. Dituan dia orang apa ibu? Jago-jago dia orang. Kalau ada seorang ayah yang tiap hari marah, itu lama-lama akan hilang wibawanya di depan anaknya. Anaknya tidak lagi cinta sama dia, tapi takut bertemu. Bahkan Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kadang sebagian anak dari kecil sudah sering kena marah. Maka ketika dia sudah masuk usia anak-anak, dari kecil maksudnya balita, kena marah, umur 6 tahun baru anak tu lah kane berang. Lalu ketika dia sudah anak-anak masuk usia SD, usia SMP, ada kejadian jatuh umpamanya. Jatuh dia di sekolah.
Padahal sakit mana tangannya, tapi tidak nyogi tahu apanya. Batu takut kena berang. Lama, oh lah cacat si tangannya. Coba. Kalau kita pikirkan akibat ini, maka kita akan berhenti untuk mudah melampiaskan amarah. Makanya kata para ulama, al-ghadabu miftahu kulli syarr. Marah adalah kunci dari segala keburukan, dan pintu terbesar untuk syaitan masuk adalah ketika kita marah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, Islam tidak pernah memberikan sebuah larangan, tidak pernah melarang sesuatu kecuali memberikan solusinya. Islam melarang zina, ada solusinya. Apa solusinya, Pak? Menikah. Islam melarang riba. Apa solusinya? Jual beli. Islam melarang makan daging babi, makan daging B1, B2. Apa solusinya? Dihalalkan daging kambing, dihalalkan daging sapi yang lebih enak lagi. Islam melarang untuk marah. Apa solusinya? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau rasa-rasa mau marah, kan terasa tuh Bapak Ibu, kan marah itu ada tingkatannya, naik dia. Bahkan ada yang mengatakan, ini udah sampai di ubun-ubun marah saya nih. Itulah puncaknya tuh. Kalau rasa-rasa ini udah datang marah tuh, berlindunglah kepada Allah. Cepat ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena sungguh marah untuk hal duniawi itu datang dari syaitan. Mungkin nanti kalau kita buka tanya jawab, Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana dengan mendidik orang? Itu beda cerita. Kalau ini babnya marah, kalau ini babnya untuk mendidik orang, itu beda. Dan mendidik orang juga bukan dengan cara marah-marah. Ada cara yang sangat bijak tentunya. Ini yang pertama. Kalau rasa-rasa mau marah, langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pas kita punya status, nampak komentar orang yang kira-kira membuat kita marah, langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tutui. Oh, orang ini selalu Ustaz mengomentari saya dengan komentar negatif. Blok. Tak perlu kita dia. Yang kedua, kalau rasa-rasanya mau marah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mau marah dalam keadaan rasa-rasanya mau marah dan kalian dalam keadaan duduk berdiri, maka duduklah. Kalau kalian dalam keadaan duduk masih marah juga, falyattaji'. Apa maksudnya falyattaji'? Maka berbaringlah. Intinya Bapak Ibu bukan berarti harus urutannya seperti itu, berdiri, duduk, tidur. Kalau seandainya kita sedang duduk, berarti tidur. Kalau seandainya kita sedang tidur, berarti berdiri. Artinya, atau yang menjadi intinya adalah yang menjadi solusi marah itu mengubah posisi, mengubah kondisi. Jadi kalau kita sedang duduk, bisa berdiri, bisa tidur. Yang penting bergerak. Jangan kita tetap pada posisi dalam keadaan marah tadi. Bergerak. Biar darah kita lancar, biar tidak menyumbat dan tidak menambah sulutan kemarahan kita. Ini yang kedua, mengganti posisi saat kita marah. Yang ketiga, yang tadi disampaikan Rasulullah SAW, falyaskut, diam. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau bisa ketika kita hendak marah, memarahi, mengata-ngatai dengan kata-kata yang kasar, pikir-pikirkan dulu sebabnya, akibatnya nanti. Anaklah yang akan kita kata-katai, istrilah yang akan kita kata-katai, walaupun kadang dalam beberapa kasus suami yang akan dikata-katai, tetanggalah akan kita kata-katai, bawahanlah akan kita marah-marahi. Pikir dulu sejenak. Setelah kita baca ta'awudz, setelah kita ganti posisi, setelah kita diam, berusaha diam, tapi ini harus juga, ini harus dinasihati juga. Pikir dulu kata-kata mana yang pas saya berikan. Atau yang kelima, kalau seandainya memungkinkan, berwudu. Berwudu. Di dalam kesempatan lain, seorang ulama juga mengatakan cara untuk meredam amarah adalah dengan menempelkan kepala kita ini ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Bersujud, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Supaya kita, karena biasanya orang yang marah itu kan orang yang punya otoritas, yang punya kekuatan. Biasanya ada unsur kesombongan di sana. Maka tempelkan kepala kita ke tempat yang paling hina di bumi ini, sejajarkan dia dengan kaki kita, kan saat sujud sejajar. Lihatlah, kita ini tidak siapa-siapa.
Jadi jangan ada kesombongan, jangan ada keangkuhan merendahkan orang lain yang biasanya itu ada di dalam unsur kemarahan. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, la taghdab, jangan marah, dan ini khusus untuk urusan-urusan dunia. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah tidak pernah marah untuk urusan dunia. Kapan kita boleh marah, menampakkan marah kita? Oh iya, saat Allah dan Rasulnya dihina, saat kehormatan umat Islam direndahkan, saat umat Islam ditekan, dikucilkan dan lain sebagainya, kita boleh marah. Tapi untuk diri sendiri, untuk kepentingan duniawi kita sendiri, untuk nama baik kita sendiri saja, dan itu tidak urgen dan tidak prinsip, tidak usah cepat-cepat marah. Tidak usah cepat-cepat marah. Kalaupun maksudnya mendidik, maksud saya mendidik Ustaz, ya tidak perlu dengan marah-marah. Bagaimana cara membiasakan diri agar tidak cepat marah-marah? Latihan. Latihan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, zikrullah, hati kita akan tenang. Jadi tidak mudah untuk marah-marah. Allah a'lam bishawab. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, sahih dan layak untuk kita amalkan dan layak untuk menjadi target hidup kita. Jadilah kita nanti orang yang meninggal yang dikenang sebagai orang yang jarang marah. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.